Boleh dibuka mic-nya supaya salamnya bisa dijawab. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. iya, boleh dibuka tutup. Atau dibuka juga nggak apa-apa selama tidak terlalu banyak suara di sekitar. Kalau ternyata lagi banyak ada interupsi dari sekitar, boleh dimatikan. Jadi, Dian izin supaya boleh buka mic, ya, supaya interaktif nih. Tapi kalau teman-teman nanti terasa ruangannya berisik, boleh di mute supaya tidak mengganggu. Jadi, boleh ya Bu Dian ya, peserta buka mic. Oke. Baik, Iya, Kak Andika, silakan. oke, makasih teman-teman. Ini puasa hari keberapa, teman-teman? Pokoknya aku tuh selama aku tuh sampai bilang gini kataku, kamu mah enak puasa. Nah, kalau seperti ini sebaiknya mute nih kalau lagi ada Iya, side meeting. Boleh dibantu jika Dian kalau ada yang Sudah, side meeting. sudah, Pak. Oke. Ya, puasa keberapa nih teman-teman? 4 ya, 4. Mas. eh, eh, Tetap energinya tinggi atau apalagi menjelang weekend ya? Nggak beda ya, tetap energinya ya. Benar? Oke. Hari ini kita akan diskusikan tentang uh, leadership environment dengan fokus kepada creating classroom leadership. Ya. Izinkan saya share screen. Oke, topik utamanya tentang leadership environment, namun kita akan zoom kepada leadership classroom environment. Saya sudah membagikan di grup mengenai leadership classroom best practice ini. Mudah-mudahan teman-teman sudah pernah mereview dan diskusikan dengan teman-teman sekalian di tim, sehingga sesi kita kali ini lebih banyak saling melengkapi. Leadership classroom tujuannya adalah bagaimana kita membangun suatu kelas kepemimpinan, di mana di situ praktek-praktek prinsip kepemimpinan dan pemberdayaan diperkuat. Esensi daripada leadership classroom adalah apa yang dilakukan di kelas, mulai dari desain, create, itu milik bersama. Jadi bukan hanya karya dari guru atau wali kelas. Lebih luasnya dulu, saya balik kepada membangun kenapa kita perlu di sekolah kita sebagai sekolah leader ini atau sekolah leadership, sekolah kreatif, perlu membangun lingkungan kepemimpinan. Tujuan dari membangun lingkungan kepemimpinan adalah mendorong terjadinya pemberdayaan. Ya, sekali lagi saya garis bawahi, mendorong terjadinya pemberdayaan dan rasa memiliki yang secara sengaja kita bangun, kita rancang. Untuk apa? Mengkomunikasikan nilai-nilai potensi diri dari setiap orang, di situ baik siswa maupun guru, dapat kita lihat, kita dengar, dan rasakan. Jadi, walaupun nanti outcome-nya kelihatan dari artefak yang kita lihat dan bisa kita rasakan, namun yang paling esensi di sini adalah proses untuk membangun rasa memiliki. Oleh karena itu, nanti dalam proses membangun lingkungan kepemimpinan, keterlibatan siswa ini menjadi sangat penting. Saya ingin ajak teman-teman, saya pernah 2 tahun lalu mengajak teman-teman nonton video ini. Saya putar lagi untuk memperkuat esensi kenapa perlu meng-create leadership environment. Di sini sharing dari Abicom, Muriel Summers, yang dulu memimpin Abicom, yang akhirnya menjadi legacy school dari penerapan leader ini. Silakan diperhatikan. Ada statement yang paling kuat dari Muriel Summers, dan dia selalu menanyakan hal yang sama kepada guru-guru, kepala sekolah, ketika juga visit ke sekolah yang lain. Can you feel it? Dapat nggak Anda merasakan? Jadi ketika kita mendatangi sebuah
Misalnya kita traveling ya. Ketika kita traveling ke suatu daerah, kita pasti bukan hanya melihat tapi juga merasakan ini apa keunikannya. Demikian juga ke sekolah. Apakah sekolah ini memiliki ciri-ciri? Nah, kalau sekolah leadership, tentunya kita bisa merasakan kepemimpinan itu, pemberdayaan itu. Mari kita coba simak video pengantar dari Muriel Summers. One of my favorite assistant principals would always ask the question, can you feel it? And what he meant by that was, are we communicating everyone's worth and potential so that they feel loved, that there's a sense of belonging, that they matter, that we need for them to be there. This is this culture of leadership that we're trying to nurture and create. I was often asked as a principal, why did we give so much energy to this leadership environment? And the answer is as simple as this. I wanted children to be surrounded by beauty, to know that they were always pre-forgiven, and that they were part of something very special. When you think about the culture that you want to create, what's the most impactful thing that you can do right now to foster that? Can you feel it? Feeling. Oke, sangat singkat ya. Dari pesan Muriel Summers tadi mengingatkan kita, ketika kita mendesain lingkungan sekolah, juga lingkungan kelas, kita perlu kembali kepada niat kita utama, end in mind kita. Sebagai sekolah leader ini, leadership, kita selalu berfokus, niat kita adalah untuk mengkomunikasikan betapa berharganya siswa-siswa kita, bahwa mereka jenius, mereka mampu, dan kita tadi ada statement yang menarik, memaafkan, artinya bukan hasil ideal yang kita inginkan, tapi bagaimana pertumbuhan. Itu mengkomunikasikan bahwa mereka diberikan ruang untuk berinovasi, ruang untuk mengambil inisiatif, walaupun tidak selalu tepat, sehingga disitulah proses pembelajaran. Dengan demikian, lingkungan kepemimpinan akan memberdayakan semua stakeholders, siswa, dan juga guru. Jangan lupa, di sini juga bagaimana memberdayakan guru untuk berani berinisiatif, berkreasi untuk menciptakan lingkungan yang aman, lingkungan yang kondusif untuk berinisiatif. Ketika lingkungan belajar tidak terasa kuat kepercayaan di sana, akhirnya siswa moodnya adalah mood survival. Maksudnya apa? Ya sekedar menjalankan tugas, bukan untuk mengembangkan diri dan berinisiatif. Disinilah saya kali ini akan membahas bersama-sama kenapa kita pilih fokus kali ini di leadership, creating leadership, classroom leadership environment. Kurang lebih berapa persen waktu siswa di sekolah berada di kelas? Kalau dihitung berapa persen waktu mereka di kelas dibandingkan di luar kelas ketika berada di sekolah? 90% atau 80%? Berapa persen, teman-teman sekalian? Berapa persen siswa berada di kelas selama mereka berada di sekolah? Ada 80%? Halo? Nggak ada respon. Ini
Udah. Ya Pak, sekitar 70 sampai 80%. 70-80% ya. Iya. Nah, artinya ketika kita melihat membangun sekolah kepemimpinan, kita mengingat 70%, 80% ada di kelas, kita perlu memastikan kelas-kelas ini adalah kelas kepemimpinan. Nah, kami ketika melakukan observasi atau field review di lapangan, ini menjadi tantangan ketika sekolah tersebut jumlah kelasnya banyak. Kenapa? Mungkin buat sekolah yang kelasnya sedikit, kita lebih mudah untuk memastikan setiap kelas juga adalah kelas kepemimpinan. Kalau lingkungan sekolah lebih mudah. Sekali dibangun, prosesnya udah kelihatan. Nah, kalau di kelas, siapa nih yang paling berperan ikut membangun lingkungan kepemimpinan? Wali kelas ya. Nah, di sini tentunya upaya kita mensosialisasi, mengedukasi ulang wali kelas tentang pentingnya kelas dia menjadi kelas kepemimpinan itu perlu. Terutama sekolah yang dengan jumlah kelasnya rombelnya banyak, itu makin penting. Karena pemberdayaan wali kelas untuk membangun kelas-kelasnya menjadi kelas kepemimpinan yang seperti tadi disampaikan oleh Maurice Summers, di situ suasana di mana siswa diterima, siswa selalu dihargai, siswa diberi kesempatan, sehingga mereka punya rasa aman untuk berkreasi, untuk belajar, untuk bersinergi. Nah, oleh karena itu, kemarin saya bagikan ada 15 praktek terbaik yang selama ini dipetakan oleh Franklin Covey ketika keliling sekolah-sekolah yang nuansa kepemimpinan kuat, ada 15 ciri. Nah, mari kita bedah satu persatu. Yang pertama adalah kelas tersebut mendisplay karya siswa, mempromosikan nilai dan potensi siswa. Jadi ruangan kelas terasa berbeda daripada sekolah kebanyakan, di mana mungkin bersih segala macam, tapi di kelas kepemimpinan disitulah kan esensinya untuk menghargai siswa. Oleh karena itu ruang kelas baik di dalam kelas maupun di luar kelasnya, kan ada di luar kelas ya, selasar kelas itu penuh dengan karya siswa. Karena ketika mereka berkarya itu mencermin lalu dipajang secara periodik sesuai dengan temanya, mereka merasakan apa yang mereka kerjakan tidak selesai hanya dikerjakan selesai, tapi mereka bisa merasakan, menyaksikan karya mereka bisa dinikmati oleh yang lain, dan itu bukti bahwa mereka dihargai. Jadi ini yang sayangnya saya banyak sekali ketika visit sekolah masih belum cukup banyak teman-teman wali kelas memajang karya-karya siswanya di kelas maupun di luar kelasnya. Nah, ini penting karena ini sadar atau tidak mengkomunikasikan betapa berharganya mereka. Nah, teman-teman sekalian, sistem sesi sharing kita ini Anda bisa bertanya ya melalui chat ataupun ngomong langsung, tidak harus menunggu di akhir. Oke, yang kedua, ini juga contoh ya, contoh masih mengenai bahwa kelas kepemimpinan adalah kelas yang memberikan ruang, selalu memamerkan karya-karya siswanya. Sehingga pada saat periode tertentu karena karyanya banyak diganti gitu ya. Tapi tetap disimpan karena pada saat leadership day, pada ada visit dari tamu, bisa dipajang lebih banyak lagi karya-karya tersebut dengan display temporary. Anda bisa lihat di sini ya berbagai mau siswa kelas bawah maupun siswa kelas atas. Kalau kelas atas banyak lebih proyek-proyek ya mereka dipajang. Oke, yang kedua ini sebagai juga praktek habit 2
memajang di kelas tersebut 1 year long plan tentang topik. Nah, karena untuk belajar kepemimpinan salah satu yang paling utama adalah 7 habit atau X habit. Perlu memajang 1 year long plan supaya siswa tahu bahwa minggu ke minggu apa yang mereka akan diskusikan dan praktekkan dalam pembelajaran leadership. Ya. Yang ketiga, memajang mission statement, goals week atau goals guru, dan scoreboardnya. Nah, ini penting karena kunci utama dari transfer itu adalah keteladanan. Jadi pentingnya wali kelas untuk memajang mission statement-nya, leadership rules-nya, dan juga wildly important goals-nya beserta scoreboard-nya. Jadi ini mengkomunikasikan juga kepada siswa bahwa guru mereka juga menjadi teladan tentang praktek-praktek kepemimpinan. Yang ketiga, kalau tadi, Ya, Mas. ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bertanya? Oh, enggak. Pencet ya? Pencet ya, Pak. Oke. Yang keempat, we post all habit with age-friendly definition in a place we can reference them often. Tadi karya-karya mereka. Yang kedua adalah pesan-pesan leadership dan kepemimpinan. Ya, kalau teman-teman bisa lihat di sini, upayakan lebih bagus pesan leadershipnya itu. Kalau Anda lihat yang di tengah, itu yang di atas, itu karya guru. Kalau yang di kanan itu udah mulai karya siswa. Akan jauh lebih baik kalau karya siswa. Untuk apa? Ini untuk tadi mengingatkan prinsip-prinsip kepemimpinan. Juga kutipan-kutipan kepemimpinan lainnya. Ya, jadi bukan hanya 7 habit, tapi juga termasuk kutipan kepemimpinan. Nah, yang kalau bisa usahakan adalah siswa bersama-sama yang memutuskan misalnya kutipan kepemimpinan apa yang akan dipajang dengan desain seperti apa. Mungkin untuk kelas bawah pada tahap awal bisa menggunakan karya guru, tapi kalau bisa semester kedua sudah mulai minta siswa untuk menggambarkan. Termasuk di dalam poin keempat ini mengenai yang terkait dengan 7 habit adalah pohon kepemimpinan, pohon 7 habit. Yang penting dari pohon 7 habit ini sebenarnya bukan seberapa bagusnya sehingga Anda cetak, tapi bagaimana siswa bagi yang masih ada side meeting, udah mohon di nyalin. Oke. Nah, teman-teman sekalian, saya masih menemukan banyak pohon 7 habit di dalam kelas, tapi lebih banyak karya guru. Nah, di sini sebagai contoh, walaupun kelas bawah, guru bisa men-trigger mereka berproses membuat pohon 7 habit. Kenapa ini penting? Ini biasanya di bulan pertama, awal pembelajaran ya. Dengan mereka terlibat di dalam membuat pohon 7 habit, sehingga proses pembelajaran selama setahun itu akan mengikat mereka, karena mereka fondasinya yang membuat dan berkarya. Di sini menjadi penting. Jadi ini esensi dari kenapa perlu pohon 7 habit di setiap kelas, bukan hanya di luar kelas ya, tapi di setiap kelas pemberdayaan siswa. Ada lagi 5 paradigma inti, jangan lupa itu juga menjadi penting karena paradigma ini yang akan menjadi fondasi dari praktek-praktek kepemimpinan. Paradigma
setiap orang bisa jadi pemimpin, paradigma setiap orang memiliki kejeniusan, paradigma mulai dengan perubahan mulai dari diri saya, paradigma guru memberdayakan siswa untuk memimpin pembelajaran, dan paradigma mengembangkan manusia utuh. 5 paradigma inti perlu ada di setiap kelas. Jadi untuk memperkuat pesan-pesan kepemimpinan. Yang keenam, ini yang kelima ya. Yang keenam adalah kita memajang dan merefer mission statement secara rutin. Ya, saya menyaksikan banyak sekolah sudah memajang mission statement. Yang paling penting, proses pembuatan mission statement adalah hasil karya siswa. Prosesnya kita yang memandu. Nanti kalau untuk SD ada panduannya udah jelas tahapannya setiap kelas. Lalu mereka memvisualisasi seperti contoh di sini beragam sehingga mereka merasakan itulah kekhasan sekolah kelas mereka. Dan yang paling penting setelah ditempel adalah di refer. Misalnya minimal setiap awal hari, pagi hari bersama-sama mengucapkan misi kelas. Ini mengingatkan mereka bahwa selama sehari di kelas, mereka akan selalu mengacu kepada class mission. Kalau teman-teman juga di kelas membuat code of conduct kelas, atau kadang disebut class rules, itu juga diucapkan bersama. Kalau ada yang masih menggunakan class rules, kami menyarankan menggantinya menjadi class win-win agreement. Kenapa? Karena rules itu seringkali memang sudah terbentuk seakan-akan sudah ditetapkan oleh yang di atas, oleh guru atau sekolah. Kenapa perlu diganti menjadi class win-win agreement? Rules itu sebaiknya datang dari mereka. Jadi terkait dengan mission kelas, ajak mereka untuk mendefinisikan code of conduct apa yang perlu dimiliki kelas mereka. Kalau mereka yang mendefinisikan, mereka akan jauh lebih mudah untuk komit terhadap kelas code of conduct tersebut atau win-win agreement. Prosesnya sama dengan class mission, class goals, win-win agreement. Ini di awal, di bulan-bulan pertama tahun ajaran baru, mereka diajak untuk menyusunnya. Mengapa di awal tahun ajaran baru setiap kelas diajak untuk membuat class mission, class goals, win-win agreement? Untuk mengingatkan begin with the end in mind, habit 2, bahwa kelas mereka adalah kelas kepemimpinan. Mereka lah yang memimpin, menjaga kelas ini, yang membuat kelas ini menjadi lebih hidup, lebih produktif, dan sebagainya. Jadi bukan sekedar memajang tulisan class mission yang dimana di situ lebih banyak pengaruh dari guru. Ya. Nah, seperti contoh di kanan atas ini, apakah ini karya guru atau siswa? Nah, kalau siswa itu bagus. Namun kalau masih karya guru, sebaiknya mulai diubah. Walaupun hanya seperti yang di bawah, kanan bawah, kelihatannya lebih bagus di atas. Tapi kalau ternyata ini jauh lebih mencerminkan karya mereka, bahwa mereka lah yang menyusun, itu jauh lebih baik. Yang berikutnya, ketujuh adalah memajang sistem emotional bank account. Kreasinya silakan diskusikan dengan siswa Anda. Pada dasarnya, dan di sini juga perlu diedukasi tentang ulang setiap awal tahun, mengapa kita perlu class mission statement. Nah, di setiap awal tahun, mengingat mereka mungkin sudah 3 tahun, 4 tahun membuat class mission statement, class mission, emotional bank account,
Mereka diajak untuk kali ini kelas mereka desainnya seperti apa, apakah tetap memakai gelas atau amplop dan lain. Ini yang supaya mereka nggak membuat ini sesuatu yang rutin saja, gitu ya. Jadi ajak mereka untuk mendesain emotional bank account-nya. Jadi bukan guru ya, di sini siswa. Dan perlu ajak ulang untuk mengenal kenapa perlu memiliki rekening bank emosi. Pada dasarnya di sini adalah kesempatan siswa untuk memberikan apresiasi kepada temannya. Apresiasi kepada temannya. Perlu kita connect kepada nilai-nilai sekolah. Jadi isi rekening bank emosi bukan hanya praktek-praktek Seven Habits, tapi juga praktek-praktek yang baik terkait dengan nilai-nilai sekolah. Ya, jadi ingatkan mereka bahwa kalau mereka menemukan temannya melakukan inisiatif, melakukan sesuatu yang terhubung dengan Seven Habits, dengan nilai-nilai sekolah, mereka perlu menuliskan, memberikan apresiasi dan memasukkan pada rekening bank emosi. Bagaimana supaya rekening bank emosi ini tidak numpuk hanya di satu orang saja? Sering saya temukan dari misalnya 15 anak, ada 5 yang penuh, yang lain kosong, atau sebaliknya mungkin ada 10 yang terisi, ada 3-4 nggak terisi, tidak terisi. Nah, tujuan dari rekening bank emosi adalah mengkomunikasikan betapa beragamnya mereka, sehingga teman-temannya juga mengkomunikasikan, guru juga masuk. Nah, ketika kita tidak monitor, terjadi di mana ada gelas-gelas yang kosong atau amplop yang kosong, disinilah sebagai wali kelas, Anda mengingatkan wali kelas untuk satu, membantu, mengingatkan siswa untuk mengisi bukan yang itu saja, atau bisa membuat sistem, yaitu setiap siswa setiap sore menuliskan siapa yang melakukan apa dengan baik dan memberikan apresiasi, lalu satu yang sudah dipilih, artinya apa, diundi. Jadi setiap orang digulung namanya, dibagikan. Jadi sudah pasti setiap hari ada temannya yang dapat namanya. Nah, kalau ingin melakukan pendekatan yang kedua tadi, itu dilakukan di awal hari atau awal minggu minimal. Tujuannya apa? Anak tersebut, misalnya saya mendapat nama Dian. Jadi selama seminggu tugas saya memperhatikan apa hal-hal baik, inisiatif, perilaku Dian yang sesuai dengan mission statement, sesuai dengan nilai sekolah, sesuai dengan Seven Habits. Dengan dia seminggu itu jeli melihat yang tadinya tidak terlihat menjadi terlihat. Jadi dengan cara itu rekening bank emosi akan lebih relatif merata, menyebar. Ya. Karena sayang sekali kalau sistem rekening bank emosinya udah bagus, panjang, namun ternyata hanya anak-anak tertentu yang poketnya penuh, sedangkan yang lain menjadi kosong, dan ini sinyal yang tidak baik. Oke. Yang ke-8, kelas perlu memajang end in mind atau target-target pembelajaran. Jadi ini praktek dari habit 2, guru bisa memajang di setiap awal minggu, memajang target pembelajaran dari pembelajaran apa saja ya, dalam seminggu ya, bukan per hari. Nah, minimal adalah lesson plan atau target pembelajaran dari leadership atau Seven Habits. Ini contohnya ya. Jadi lesson goals-nya apa, sehingga pada saat mereka belajar, mereka tahu apa yang dicapai di minggu itu. Ke-10, memajang classroom
goals atau weeks dan scoreboardnya. Seperti contoh di sini beragam, ada scoreboard dan ada week, ada juga lead-nya ya, lead measures-nya. Nah, di sini yang ingin saya garis bawahi adalah satu, classroom goals ini perlu mengacu kepada school goals. Ya. Jadi di awal tahun ajaran, salah satu minggu ajak siswa untuk menetapkan bersama-sama classroom goals dengan mengacu kepada school goals. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bahwa mereka menyadari school goals atau goals kelas mereka bisa berkontribusi melalui bersama-sama bersinergi dengan diturunkan menjadi classroom goals. Kalau classroom goals mereka tercapai, itu akan ikut berkontribusi mencapai kepada komunitas yang lebih besar, yaitu school goals. Ada beberapa tips di sini dari pengalaman saya observasi di lapangan. Yang pertama, tadi bersama-sama membedah school goals, lalu bagaimana classroom goals. Misalnya, school goals-nya menaikkan nilai rata-rata matematik dari 80 ke 85. Nah, bagaimana menarik kepada classroom goals? Setelah diajak memahami school goals, lalu diajak melihat prestasi kelas tahun lalu. Nah, kalau kelasnya adalah kelas yang sama, misalnya dari kelas 1, kelas 2 tidak diacak, bisa melihat nilai rata-rata matematik waktu mereka kelas sebelumnya. Misalnya nih kelas 2, berarti kelas 1. Oh, rata-rata ternyata mereka masih 70, jadi bukan 80. Kalau gitu, classroom goals-nya, week-nya menaikkan nilai dari 70 menjadinya supaya bisa kontribusi ke arah 85 sekolah, mungkin mereka naiknya menjadi 82, karena terlalu tinggi dari 70 ke 85, misalnya seperti itu. Atau sebaliknya, kelas mereka ternyata periode sebelumnya sudah di atas 80, berarti mungkin mereka tidak dibatasi 85, tapi bisa di kelas mereka kontribusinya nilai yang lebih besar, menjadi 87 atau 86. Itu. Lalu bagaimana kalau kelasnya beragam, maksudnya diacak, biasanya kelas 1, nanti kelas 2 diacak lagi, dan seterusnya. Pakai nilai capaian tahun lalu di level yang sama, agregat tahun lalu. Jadi misalnya ini kelas 2, kelas 2A diberikan data tahun lalu, kelas 2 nilai rata-ratanya berapa. Nah, di situ mereka bisa, oke, kalau gitu kelas kita akan menetapkan berapa ke berapa. Sekali lagi diskusikan bahwa kalau kita berhasil mencapai goals kita akan punya kontribusi terhadap pencapaian goals sekolah. Sehingga mereka tahu upaya mereka bersama-sama di kelas sangat berkontribusi kepada capaian sekolah. Yang ketiga, yang perlu Anda lakukan adalah menawarkan siapa yang menjadi leaders of scoreboard. Ini menjadi penting. Pemimpin scoreboard. Dia yang bertanggung jawab mengupdate scoreboard di kelas dan memberitahu kepada koordinator, misalnya student life host di tingkat sekolah, melaporkan scoreboard bulan ini dari kelasnya. Jadi bukan guru yang mengupdate scoreboard week maupun kelas ataupun sekolah, siswa. Ya. Jadi di dalam post classroom week dan scoreboard, siswa yang memimpin proses pembuatannya, guru hanya men-trigger dengan data-data, fakta, dan memfasilitasinya. Jadi rasa memiliki scoreboard ini adalah di siswa. Pada saat mereka mengupdate, setelah mengupdate, leaders of scoreboard memimpin diskusi. Kalau terjadi kenaikan, selebrasi,
tepuk tangan, mungkin mereka mau adakan selebrasi dengan potluck atau apa. Kalau belum berhasil, diskusikan apa yang akan mereka lakukan supaya naik scoreboardnya. Saya pernah lihat satu sekolah, saya visit di kelas, scoreboardnya update karena itu udah bagus, karena banyak sekolah yang scoreboardnya delay 2 bulan. Jadi kalau sekarang bulan Maret, ternyata scoreboardnya bulan Desember. Jadi weeknya scoreboardnya menjadi nggak terlalu bermanfaat. Scoreboard akan bermanfaat, ini menjadi motivasi untuk bergerak maju. Refleksi pada setiap akhir bulan tentang pencapaian pergerakan. Kalau ada kenaikan atau capai target, selebrasi. Kalau tidak, diskusikan, ajak mereka diskusikan apa yang akan mereka lakukan secara sendiri atau bersama-sama. Sehingga ini bukan hanya pajangan sekedar merubah scoreboardnya, tapi menjadi alat bersama-sama untuk bergerak maju. Ini yang menyatukan mereka, sehingga mereka merasa punya komitmen untuk menggerakkan scoreboard kelas. Ini contoh yang bagus, di mana siswa di awal yang mendesain. Mungkin untuk kelas bawah, template-templatenya udah disiapkan guru, tapi kalau contoh nih, saya yakin ini udah disiapkan guru, namun siswa yang menempel, memajang. Dan di sini contoh yang bagus juga di kiri bawah, siswa yang mengupdate scoreboard. Tentu mungkin makin kelas bawah, makin guru banyak mendampingi, tapi tetap yang melakukan adalah siswa. Termasuk siswa TK gitu ya. Jadi jangan pernah meremehkan mereka, namun memang proses bantuannya akan berbeda. Ya. Oke. Yang berikutnya adalah poin ke-11, menggunakan leadership dan quality tools regular. Nah, di sini sayangnya saya melihat teman-teman yang jalankan leader ini 3 tahun, 4 tahun terakhir jarang menggunakan leadership tools. Nah, di sini yang saya ingin ingatkan kembali, leadership tools ini sangat berharga untuk melatih, mengasah keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan sinergistik. Jadi ini keterampilan critical thinking dan creative thinking. Itu juga ada di profil pelajar Pancasila ya. Ini jadi sangat penting. Tools-tools ini ada 13 tools yang dipraktikkan. Bagi teman-teman yang menggunakan student leadership note guide discovering, kalau teman-teman perhatikan setiap pelajaran selalu ada leadership tools-nya. Jadi jangan lupa itu juga digunakan. Di sini kita lihat ada diagram lotus, ada diagram tulang ikan, banyak lagi diagram yang bisa digunakan untuk membantu mereka berpikir kreatif, kritis, dan sinergistik. Mendisplay peran kepemimpinan, leadership roles. Kita tahu salah satu upaya pemberdayaan siswa adalah merubah yang tadinya piket menjadi kelas leadership roles. Displaynya menjadi sangat penting, menyadarkan mereka bahwa masing-masing punya tanggung jawab. Ini contoh beberapa display peran kepemimpinan. Ya. Kembali ajak siswa untuk mendesain. Jadi walaupun mereka sudah 4 tahun, 5 tahun belajar 7 Habits Leader ini, mereka tidak bosan karena setiap mereka naik kelas, mereka punya desain yang berbeda leadership roles-nya. Dan yang paling penting berikutnya, di sini kaitan dengan nomor 9 adalah mereka diberikan ruang untuk bersuara, memiliki peran kepemimpinan. Jadi guru mungkin hanya men-trigger dengan 5 sampai 7
peran kepemimpinan dasar. Lalu ajak mereka diskusi. Apa kebutuhan kelas lainnya yang kalian butuh peran kepemimpinan lainnya. Biarkan mereka punya ide. Jadi dikembangkan lebih jauh, lebih banyak. Ini contoh mereka itu satu, berdasarkan kebutuhan kelas. Yang kedua, berdasarkan talenta mereka. Ya. Jadi siswa boleh mengusulkan dan disarankan, terutama siswa kelas 2 ke atas, termasuk SMP, SMA, mereka sudah mulai bisa mengusulkan, didorong untuk mengusulkan peran kepemimpinan apa di kelas. Kaitkan antara talenta mereka sama kebutuhan kelas. Jadi talenta mereka apa, minat mereka apa yang mau diasah. Lalu peran kepemimpinan apa yang ingin diajukan di kelas. Peran kepemimpinan apa yang ingin diajukan di tingkat sekolah. Nah, itu bisa didaftarkan. Itu yang pertama. Jadi jangan hanya sekedar peran kepemimpinan yang disusun oleh guru lalu diterapkan, tapi beri ruang untuk mereka mengajukan dan mengusulkan. Namun NIM-nya harus jelas. Kenapa mereka perlu peran kepemimpinan tersebut? Berarti ini sinergi antara kebutuhan kelas dengan minat mereka sendiri ya. Reason-nya jelas, win-win-nya jelas. Oke. Praktek-praktek selama ini yang saya saksikan di mana peran-peran ini diputar. Ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali. Kalau masih menjalankan peran yang diputar, paling cepat 2 minggu sekali. Kenapa? Karena kalau seminggu sekali, berhasil atau tidak berhasil menjalankan, udah ganti peran. Akhirnya, tujuan utama peran kepemimpinan adalah mendorong mereka berkontribusi terhadap kebutuhan kelas dan mendorong mereka belajar bertanggung jawab, jadi nggak kecapai. Jadi kalaupun Anda masih ada yang memakai sistem perputaran, saya sarankan paling cepat 2 minggu sekali. Refleksi perlu dilakukan tetap seminggu sekali. Minggu ini apakah dia sudah menjalankan peran tersebut dengan efektif, apa yang udah baik, apa yang belum. Minggu depan juga. Kalau 2 minggu berturut-turut sudah menjalankan dengan baik, boleh ganti peran yang berikutnya. Kalau bisa, kalaupun rotasi, dia pilih yang menurut dia ingin dia kembangkan. Ya, bukan hanya urut kacang. Kalau nggak ada lagi dari peran tersebut yang ingin dipilih, dia bisa mengajukan dengan tadi reasonnya apa. Lalu siapa yang menyetujui? Bukan guru, tapi kelas. Jadi setelah mau ditambahkan, setiap siswa boleh mengajukan, nanti dibahas bersama-sama. Ini ada usulan peran kepemimpinan, misalnya apa gitu ya. Dia menceritakan dan kalau teman-teman setuju, baru diadopt menjadi classroom leadership rules. Lalu yang berikutnya jangan lupa di akhir periode kelas leadership rules itu entah 2 minggu sekali atau 11 sekali melakukan refleksi seberapa dia menjalankan peran ini dengan baik. Kalau masih butuh improvement, disarankan dia mengemban peran yang sama dulu lagi sampai dia merasa sudah menjalankan dengan baik. Karena pesannya menjadi tidak bagus ketika dia belum menjalankan peran tersebut, lalai, tapi dia udah ganti peran. Berarti pesannya menjadi nggak bertanggung jawab, tidak apa-apa. Jadi disarankan siswa boleh berganti peran setelah dia membuktikan dia telah menjalankan perannya dengan baik. Tentunya sistem refleksinya setiap siswa berbeda sesuai levelnya. Ya, misalnya yang paling sederhana di kiri, good job, sudah lakukan dengan baik atau belum. Meningkat, dia mulai menggambarkan atau menuliskan, atau bahkan menuliskan lebih panjang refleksinya. Ini sangat penting.
refleksi. Karena dengan refleksilah mereka bertumbuh. Jadi peran kepemimpinan menjadi tidak hanya sekedar pajangan, tapi benar-benar peran mereka sebagai pemimpin. Dan mereka akan bisa bercerita nanti di dalam student-led conference bahwa dia punya peran kepemimpinan apa di kelas dan bagaimana dia jalankan, bagaimana dia berhasil sehingga dia bisa diapresiasi oleh orang tuanya atau guru dan yang lain. Yang ke-14. Nah, ini menjadi penting tadi ya. We have established routines for interaction with our leadership notebook. Di setiap sekolah leadership atau leader ini, siswa dibekali dengan leadership notebook yang terdiri dari 5 bagian. Myself, my weeks, my learning, my leadership, my celebration. Penting Anda punya jadwal khusus seminggu sekali yang memang diberikan kepada mereka bersama-sama untuk mengupdate leadership notebook-nya. Salah satunya adalah my weeks-nya, tracking goals. Nah, karena dalam sebulan itu ada 4 minggu, mungkin Anda bisa atur. Misalnya minggu pertama mereka mengupdate tentang my weeks. Minggu kedua my learning, minggu ketiga my leadership, minggu 4 my celebration. Prioritasnya, tapi mereka boleh update pada misalnya karena waktunya diberi setengah jam atau 1 jam, setelah my week-nya selesai mereka boleh update yang lain, tapi fokus di minggu itu apa. Dengan demikian ini memastikan bahwa jurnal kepemimpinan atau portofolio kepemimpinan mereka terupdate sesuai progres mereka. Jadi perlu ada disediakan waktu khusus untuk mengupdate portofolionya. Sebulan sekali mereka bersama teman-temannya dengan mitra akuntabilitasnya melaporkan pergerakan dalam leadership notebook-nya. Jadi apakah dengan mitra akuntabilitas perlu setiap minggu? Tidak perlu. Setiap minggu itu terutama adalah memberikan mereka waktu untuk mengupdate leadership portfolio-nya. Lalu student-led conference-nya, kalau dengan sesama siswa atau mitra akuntabilitas disebut student-led conference informal. Itu bisa dilakukan 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Mereka dengan mitranya mengupdate. Mitra akuntabilitas boleh berdua atau bertiga atau berempat, maksimal 4. Kalau berempat, berarti Anda perlu menyediakan waktu lebih banyak sebulan sekali untuk mereka berbagi, karena untuk giliran. Tapi kalau waktunya terbatas, berpasang-pasangan. Jadi mereka saling berbagi tentang perkembangan dari my weeks, my learning, my leadership, dan my celebration. Berikan kesempatan siswa, diajarkan siswa untuk memberikan apresiasi, memberikan masukan, memberikan feedback. Dan ini menjadi penting ya teman-teman sekalian. Lalu tentunya 6 bulan sekali Anda mengadakan student-led conference formal dengan orang tua mereka. Ini saya loncat yang 13. We have a leader empowered routines for class meetings, morning greeting, dan class celebration. Nah, perlu 3. Kalau class meeting teman-teman sudah ada ya, morning greeting juga demikian. Nah, yang saya mengingatkan di sini pertama morning greeting untuk sama-sama membaca misi kelas sama win-win agreement untuk mengingatkan mereka. Class celebrations bisa seminggu sekali. Tadi atas pencapaian week scoreboard, bisa juga ada perilaku yang bagus, ada achievement tertentu dari siswa atau kelas, adakan class celebration. Class meeting dipimpin oleh sekolah. Saya stop di sini sebelum saya masuk kepada apa yang perlu dilakukan di bulan pertama di awal tahun ajaran. Dari apa yang saya paparkan, mungkin ada pertanyaan atau sharing dari teman-teman sekalian.
Nggak ada? Nggak jelas semua ya? Kalau sudah jelas, saya masuk ke tahapan kedua. Khususnya untuk grade K kindergarten sampai dengan grade 6, kalau teman-teman perhatikan di student leadership guide itu ada bagian pertama adalah creating classroom leadership. Jadi pastikan wali kelas Anda menggunakan ini selesai dalam 3-4 minggu pertama. Ya, diharapkan misalnya bulan Juli ya, biasanya tengah Juli, mungkin paling lambat awal Agustus sudah semua ini selesai. Beberapa bisa digabung. Misalnya pasti minggu pertama membahas bersama-sama lagi tentang apa itu Seven Habits dan apa itu kepemimpinan. Minggu berikutnya sama-sama mendesain emotional environment dan physical environment. Lalu minggu berikutnya bersama-sama menyusun class mission, win-win agreement, dan leadership rules. Untuk teman-teman di TK sampai kelas 12, ada panduannya, proses semua ini. Diskusi leadership, habit overview, leadership environment, ya, physical environment. Jadi di sini mereka benar-benar merasakan bahwa mereka lah meng-create kelas mereka, yang mendiskusikan rules mereka, misi bersama mereka. Ya. Termasuk leadership rules tadi beberapa yang sudah saya sampaikan di depan. Jadi manfaatkan ini. Pastikan wali kelas Anda di 1 year plan Anda ini bisa selesai dalam 3-4 minggu. Ini fondasi dasar kebersamaan mereka sebagai code of conduct mereka, goals mereka. Nah, juga di sini yang belum ada di sini adalah wali important goals kelas tadi yang saya sudah bahas bersama-sama. Itu tambahan terakhir dari saya. Oke, teman-teman. Saya kira itu. Kalau nggak ada pertanyaan atau sharing ya, untuk hari ini akan cepat sekali. Ya. Ada di sini yang mungkin tanya? Oke, kalau nggak ada, saya akan rangkum sebelum saya serahkan kepada Dian. Teman-teman sekalian, tadi seperti di awal saya sampaikan bahwa siswa berada di kelas itu kurang lebih di antara 70-80%. Jadi kalau kita ingin benar-benar sekolah kita menjadi sekolah kepemimpinan, di mana siswa diberdayakan, siswa menjadi confidence, siswa menyadari bahwa dia yang memimpin dirinya, bahkan memimpin teman-temannya. Siswa berkontribusi di kelas dan sekolah. Anda perlu memastikan wali kelas Anda, karena kuncinya ada di wali kelas, memahami 16 komponen utama classroom leadership ini. Mereka memahami esensinya, bagaimana melibatkan siswa. Jadi bukan hanya sekedar fisik tempel, tapi bagaimana melibatkan siswa sehingga siswa merasa menjadi bagian utuh dari kelas. Lalu praktek-praktek proses pembelajaran di mana siswa yang diberikan ruang lebih banyak untuk bersuara, bahkan memimpin pembelajaran. Jadi kuncinya di sini adalah teman-teman sosialisasi dan memastikan wali kelas memahami apa yang perlu mereka lakukan. Karena yang saya pahami juga wali kelas setiap tahun berganti, ada yang belum pernah jadi wali kelas lalu menjadi wali kelas karena kita asumsi mereka udah paham menjadi bolong. Karena terutama teman-teman yang akan mengarah kepada review Lifehouse, saya menemukan bolong utama itu ada di kelas. Ya, terutama sekolah yang jumlah kelasnya banyak, itu akan banyak bolongnya. Karena kalau
kelasnya mungkin cuma 5 atau 6, lebih mudah akan mengontrolnya, bahwa memastikan tiap kelas itu nuansa leadership-nya kuat. Nah, bagaimana kelas yang paralel 3 kelas, ada 6 kelas, atau di SMP paralel 5 kelas, ada 3 level, 15. Siap wali kelas punya warna yang berbeda. Nah, di sini kuncinya berarti teman-teman adalah bagaimana mengedukasi ulang wali kelas ini bahwa mereka lah yang sebenarnya sangat berperan utama di dalam membangun suasana kepemimpinan, praktek kepemimpinan di kelas. Yang berikutnya di tingkat sekolah tinggal 30-40%, itu sangat dipengaruhi oleh peran lighthouse team, baik lighthouse team sekolah, lighthouse team siswa, maupun lighthouse team orang tua. Tapi yang tingkat kelas ini ada di wali kelas. Itu tips terakhir dari saya. Oke, teman-teman sekalian, mungkin karena puasa, jadi banyak yang menahan bersuara, takut salah bersuara, atau takut kering ya. Ya, saya udah mulai kering nih, jadi tapi nggak bisa minum. Oke, kalau gitu saya serahkan kembali kepada Dian. Ya, baik Pak. Tadi kan ada file yang mau di-sharing. Itu Oh ya, saya silakan share. kirim saja ya. Bapak atau Ya, Ibu, ada titipan file dari Pak Andiral. Saya kirim saja ya Bu, lewat chat ya Bu ya. Silakan dapat diunduh. ya itu tadi PDF dari yang saya sampaikan. Hmm. Ya, lagi loading. Mohon sebentar Bapak Ibu. Ya, silakan diunduh Bapak Ibu ya. Baik, kalau Silakan begitu. gunakan untuk diskusi dengan teman-teman, terutama wali kelas ya. Gunakan bahan itu atau Anda kembangkan lebih jauh. Masih ada waktu untuk improve di kelas yang sekarang. Nanti jangan lupa di awal tahun ajaran baru, kelas wali kelas juga diingatkan kembali tentang peran-peran mereka. Baik, Bapak Ibu, saya minta waktunya untuk foto bersama. Dimohon untuk membuka kameranya untuk arsip foto. Pak Marsal sama Ibu Faurti berdua ya, Bu? Pak. Baik, Bapak Ibu, dimohon untuk membuka kameranya ya. Ya, Ibu dari SD 1 Yasporbi, barengan fotonya. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Mohon tunggu sebentar. Baik, Bapak Ibu sudah mengunduh semua file yang tadi dititip oleh Pak Andira. Belum, Mbak, masih loading. Oh ya, baik. Ya, kalau begitu ini sudah selesai dari Pak Andiralnya. Jika ada yang masih mengunduh, masih saya tunggu. Tapi jika sudah ada yang selesai mengunduh, boleh meninggalkan ruangan Zoom ini, Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Andira, Ibu. Terima kasih Pak Andira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, saya masih ngunduh ya. Nggak apa-apa, Silahkan. Ibu. Saya tungguin kok. Kayaknya ini banyak banget nih. Jadinya, Kenapa, Bu? Ada iya, satu file agak aja kok, Bu. lama dia. Iya, maksudnya filenya tuh banyak kayaknya di dalam satu file ini. Soalnya dia Oh, muternya lama nih. Oke. kalau lama nggak apa-apa, Bu. Dikirim di Ibu grup bisa aja. Di chat grup saya di di grup yang aksi 3 itu ya, Pak. tim aksi 3, tim aksi Sip. 3. Ya udah, Bu. Nanti Ibu Aulia, nanti saya kirimkan filenya di grup tim aksi 3 ya, Bu. Bentar lagi nih, Mbak. Jangan ditutup dulu. Ya, sip. Santai, Bu. Ya, Saya tunggu. tunggu. Nanggung, soalnya kentang ntar. Nanggung. Iya, nggak apa-apa, Bu. Maaf ya, Pak Andiral ya. Jadi Nggak lama apa-apa. deh. Nggak apa-apa.
Karena tidak ada pertanyaan. Dia bilang, oh yang lain ini lagi disimpan suara. Kalau di belakang saya tuh legislative empowerment-nya apa aja tuh? Bisa lihat nggak? Scoreboard. Oh iya. Ini scoreboard Kirain target. itu kirain virtual background, Pak. Enggak. Oh. Oh iya, 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 iya. Ya, itu Terus, nama apa? Nama-nama klien udah di mana progresnya. Jadi mengingatkan kita hmm, klien utama buat kita. kalau saya bikin scoreboardnya di buku, Pak. Jadi setiap hari kelihatan targetnya apa yang belum selesai, jadinya jadi kayak catatan gini, Pak. Scoreboard personal. Personal, Ini scoreboard tim. oh Ya, scoreboard karena ini tim. ruangan bersama. Jadi kalau meeting apa masuk ke sini. Iya, iya. Jadi makanya scoreboard tim. Kalau sama classroom scoreboard sama school scoreboard. Mhm. Ini agak lama nih, bentar lagi ya, tapi ya mau 100% kok lama dia ya. Pak Marcel sama Bu Fauti dari sekolah apa? TK Anissa, Pak. TK Dari TK, Anissa. iya dari TK Iya. Anissa. Saya nggak familiar ya, jadi baru ya. Iya. Biasanya yang ikut kan Nina. leadernya Miss Aisyah. Cuman Miss Ah, Aisyahnya sedang berhalangan, jadi karena kita ah, timnya, jadi kita yang menggantikan menghadiri Miss Aisyah. oke. Gitu. Kita dari Saya rubrik udah jarang tugas. nggak pernah lagi ke Anissa saya ya. Bu Nina ya, Bu Nina ya. Katanya. Iya, Iya. Melina terakhir. Sama Izada juga ya. Iya, Iya. betul. Sudah terdownload. Terima kasih ya, Pak Nah, Andira. silakan. Terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih Pak Andiran, Mbak Dian, izin pamit. Sama-sama, Bu. Saya belum nih, bentar lagi. Ini Bu Lala baru Ada, masuk ada. tuh. Dia salah tuh Kak, waktunya. Udah ya, Bu Dian. Pak Andrian, terima kasih Ya, banyak. silakan. Ya, Nggak ada pertanyaan Halo, benar sama-sama, ya? Mbak. Aska. Ya, Assalamualaikum. Terima Salam. kasih Pak Ya, Andiran, Bu Dian. sama. Sama-sama, Bu Sudah Aulia. selesai. Ya, Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Salam. Kok salah baru gabung atau gabung kembali nih? Coach Lala baru bergabung atau gabung kembali? Makasih ya, Pak